Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, rekan sekalian, insyaallah kita lanjutkan mengambil pelajaran dari buku Mafatih Tadabburil Quran, dari buku kunci-kunci tadabbur Al-Quran wan najah fil hayat, dan sukses dalam kehidupan. Kali ini kita mempelajari bagian tamhid, pendahuluan fi makna tadabbur wa alamatih, tentang makna tadabbur dan juga tanda-tanda terjadinya fenomena tadabbur Al-Quran yang kita inginkan. Mengenai makna tadabbur, kita ambil satu definisi yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini yang insyaallah mewakili definisi lainnya yang beliau sebutkan. Beliau menyebutkan wa makna tadabburil Quran huwa, dan makna tadabbur Al-Quran adalah at-tafakkur wa ta'ammul li ayatil Quran. Bagaimana kita memikirkan dan kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran min ajli fahmi, dengan tujuan untuk memahami Al-Quran. Ya. Wa idrak ma'anihi wa hukmihi wal muradu minhu, dan kita berinteraksi mempelajari ayat Al-Quran dengan tujuan untuk mendapatkan maknanya, hukum-hukum yang terdapat dalam ayat tersebut, dan juga muradu minhu, al-murad, apa yang diinginkan oleh Allah SWT dari ayat-ayat yang kita baca tersebut, ayat yang kita pelajari atau ayat yang kita baca tersebut. Ya, jadi ini makna tadabbur Al-Quran. Intinya, ujung atau yang diinginkan dari proses tadabbur adalah memahami makna. Ya, memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Di antara makna tersebut bisa berupa hukum, maka kita memahami hukumnya, atau khabar, maka kita memahami kabar dari ayat tersebut dan apa yang diinginkan dari ayat tersebut sebagai pelajaran bagi kita. Karena pada umumnya atau pada prinsipnya Al-Quran adalah kitabut tarbiyah, kitab yang memberikan pelajaran, petunjuk. Maka itulah yang kita inginkan, mendapatkan apa petunjuk dari Allah SWT dari ayat tersebut. Ya. Khair. Selanjutnya yaitu masalah kedua tentang alamat tadabbur, tentang tanda-tanda terjadinya fenomena tadabbur. Ya. Beberapa ayat beliau sampaikan di sini, misalnya di surah Al-Maidah ayat 83, bisa dibaca. Di surah Maidah ayat 83 Allah SWT berfirman, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, jika sebagian ahlul kitab tersebut, orang yang baik dari ahlul kitab tersebut, mereka mendengar apa yang disampaikan kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq, maka kalian akan melihat mata mereka memerah, mereka pun menangis. Kenapa? Mimma arafu minal haqq, karena apa yang mereka dapati, yang mereka ketahui dari apa yang mereka dengar tersebut, dari Al-Quran tersebut berupa kebenaran, dan mereka takjub atas kebenaran tersebut, mereka mengagungkan kebenaran tersebut, dan mereka pun bahkan sampai berkata, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, ya Allah, kami beriman dan catatlah kami, masukkanlah kami beserta orang-orang yang bersaksikan kebenaran tersebut. Ya, jadi ada fenomena mata mereka hendak menangis, bahkan mereka menangis, dan mereka pun mengenal kebenaran. Ya, dalam ayat-ayat tersebut, ya, bahkan mereka mempersaksikan kebenaran tersebut, mereka berkomentar karena takjub dan mengagungkan ayat Al-Quran tersebut. Ayat lain yang beliau nukil di sini adalah surah Al-Anfal ayat 2, yang mungkin lebih masyhur. Di sini disebutkan tentang definisi, di antara definisi al-mu'min, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang yang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah SWT, wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah SWT, dibacakan Al-Quran kepada mereka, zadathum imanan, maka bertambahlah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT. Ya, di sini disebutkan idza yutla alaihim ayatuhu zadathum imanan, bertambah keimanan. Inilah fenomena tadabbur. Karena sampai kepada tujuan dari interaksi tersebut, ya, mereka melihat apa yang ada di balik ayat tersebut berupa kebenaran, berupa makna dari ayat tersebut, sehingga zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka.
Kemudian juga di surah At-Taubah ayat 124 dinukil dalam buku ini, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan Al-Qur'an, maka sebagian orang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya? Ya. Fa amman ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang sukses dalam tadabbur Al-Qur'an, dalam berinteraksinya, dalam interaksi mereka dengan Al-Qur'an, fazadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, wahum yastabshirun, dan mereka bergembira karena interaksi dengan Al-Qur'an tersebut. Ada dua fenomena, bertambah keimanan dan mereka bergembira karena interaksi dengan Al-Qur'an. Ayat selanjutnya beliau nukil di surah Al-Isra ayat 107 hingga 109. Allah SWT berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Berimanlah atau tidak beriman, sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan tentang ciri orang-orang yang diberi ilmu, innal ladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang yang Allah beri ilmu sebelum kalian, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Jika dibacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka, maka mereka akan menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun, dan mereka pun bersaksikan karena takjub mereka, pengagungan mereka kepada Allah SWT. Mereka mengatakan, yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Jadi maha suci Allah SWT, dan mereka meyakini bahwasanya janji-janji Allah SWT akan terlaksana atau akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Kembali ciri selanjutnya adalah mereka sujud, yabquna, mereka menangis karena interaksi tersebut, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah kekhusyuan. Kemudian ayat selanjutnya di surah Maryam ayat 58, Allah berfirman, idza tutla alaihim ayatur rahman, jika dibacakan Al-Qur'an ayatul rahman kepada mereka, kharru sujjada wa bukiya, maka mereka tersungkur sujud kepada Allah SWT, wa bukiya, dan mereka menangis, sujud dan menangis. Ayat selanjutnya di surah Al-Furqan ayat 73, Allah SWT berfirman, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Jadi mereka ketika diperdengarkan ayat Allah SWT, mereka berinteraksi dengannya tidak seperti orang-orang yang summa, orang yang tuli, dan tidak seperti orang yang buta. Artinya mereka mendengar dan mereka bisa melihat dengan baik hakikat dari ayat-ayat tersebut. Artinya mereka tidak seperti orang yang buta dan tuli ketika dibacakan ayat Al-Quran, di mana mereka, orang yang buta dan tuli, tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat yang dibacakan kepada mereka. Dan terakhir beliau nukil di surah bukan terakhir, di surah Qasas 53, dua ayat sebelum terakhir, wa idza yutla alaihim qalu, dan jika dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman. Kembali pernyataan karena ta'jub dan ta'zim, karena mengetahui hakikat di balik ayat tersebut, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya, innahul haqq, sesungguhnya itu adalah al-haq, kebenaran. Innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Jadi mereka mengatakan innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya Al-Quran tersebut adalah kebenaran dari Rabb kami. Artinya mereka menemukan kebenaran dari ayat yang dibaca tersebut. Kemudian terakhir beliau menukil surah Az-Zumar ayat 23. Allah SWT berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah menurunkan perkataan terbaik yaitu Al-Quran, kitab mutasyabiha, kitab yang mutasyabih, kitab yang terdapat beberapa kesamaan di beberapa tempat dalam ayat Al-Quran tersebut yang diulang-ulang oleh Allah SWT, mathaniya, yang di antara maknanya adalah diulang-ulang karena ayat tersebut taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ini fenomena pertama, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah SWT maka kulit mereka bergetar ya karena takut kepada Allah SWT. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian diikuti dengan perasaan tenang ya, hati dan kulit mereka menjadi tenang. Dzalika hudallah, itulah fenomena ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui ayat Al-Quran.
yahdi bihi may yasha. Demikianlah Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Maka siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, tidak ada lagi yang bisa memberi hidayah. Poin dari ayat ini adalah fenomena bergetar karena takut kepada Allah SWT yang diikuti dengan ketenangan. Ya, bergetar pada kulit mereka dan ketenangan pada kulit dan hati mereka karena berinteraksi dengan ayat Al-Quran tersebut. Dari ayat-ayat ini, penulis kemudian menyimpulkan 7 poin. Pertama, ijtima'ul qalb wal fikr hinal qira'ah. Bersatunya hati dan pikiran ketika membaca ayat Al-Quran, ya, di mana dia berhenti karena takjub dan ta'zim. Ya, berhenti karena takjub dan ta'zim. Kedua, al-buka min khasyatillah, adalah menangis karena takut kepada Allah SWT ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ketiga, ziyadatul khusyuk, bertambahnya khusyuk. Keempat, ziyadatul iman, bertambahnya keimanan. Kelima, al-farhu wal istibsyar, senang dan gembira ketika membaca Al-Quran. Keenam, gemetar karena takut kepada Allah SWT yang diikuti dengan ketenangan, ya, yang diikuti dengan rasa harap dan ketenangan. Yang ketujuh, sujud ta'ziman lillahi azza wa jalla, itu sujud karena ta'zim, mengagungkan Allah SWT. Maka inilah rekan-rekan sekalian yang bisa kita evaluasi, apakah ini terjadi kepada kita atau tidak. Apabila terjadi, alhamdulillah, semoga kita bisa istiqamah dan menambah frekuensi terjadinya fenomena tadabbur ini. Apabila belum, maka kita perlu introspeksi dan memperbaiki diri. Sini ada perkataan Ibrahim At-Taimi mengambil manfaat dari surah Al-Isra yang kita bacakan tadi, bahwasanya man utiyal ilma ma la yubqihi fa khaliqun alla utiyal ilm. Maka orang siapa yang merasa diberi ilmu oleh Allah SWT dari Al-Quran, tetapi tidak membuatnya menangis, maka tidak selayaknya dia disebut sebagai orang yang diberi ilmu. Ya, jadi ini perlu kita cek. Ya, seharusnya ilmu kita tentang Al-Quran membawa kita untuk bisa menangis. Kemudian ada nukilan juga dari Asma binti Abi Bakar, Asma putri dari Abu Bakar, di mana Asma mempersaksikan, karena ashabun Nabi SAW adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, idza quri'a alaihimul Qur'an, ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, kama na'atahumullah, sebagaimana Allah mensifati mereka dalam ayat-ayat diantaranya dalam ayat yang kita bacakan, tadma'a a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Maka keadaan mereka yang dipersaksikan oleh Asma binti Abi Bakar, Asma bintu Abi Bakar, keadaan mereka adalah kulit mereka bergetar, ya, dan pertama jadi mata mereka memerah, mereka hendak menangis ketika membaca ayat tersebut, wa taqsha'irru juluduhum, ya, dan kulit-kulit mereka bergetar. Inilah keadaan para sahabat yang dipersaksikan oleh Asma binti Abi Bakar. Sebagai tambahan kita dapati mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang dikenal mudah menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita kenal memiliki laqab sebagai orang yang memiliki 2 sungai di wajahnya. Sungai artinya tanda yang muncul karena bekas dari air mata Umar radhiyallahu anhu, di mana air mata tersebut muncul karena interaksi beliau dengan Al-Quran. Nah, kembali di sini fenomena-fenomena tadabbur Al-Quran semoga bisa kita evaluasi kepada diri kita dan bisa kita usahakan, ya, bisa kita usahakan terjadi kepada diri kita. Sebagaimana diriwayatkan, sebaiknya kita bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, maka kita berusaha untuk bisa menangis dengan mencoba untuk menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Tentunya usaha ini akan semakin mudah kalau kita memahami makna dari kandungan ayat yang kita baca tersebut. Demikian pada bagian ini tentang makna tadabbur Al-Quran dan juga alamat atau tanda-tanda terjadinya fenomena tadabbur tersebut. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita kejadian-kejadian ini, kenikmatan-kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, memahami ayat Al-Quran. Dan semoga semua ini membawa kita kebaikan untuk bisa mengamalkan Al-Quran dan menjadi ashabul Quran insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.